Saudaraku sang sejati, sesungguhnya Al-Quran itu diringkas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian diringkas menjadi basmalah. Lalu basmalah diringkas lagi menjadi lafaz Allah. Dan kemudian lafaz Allah itu pun diringkas menjadi tasydid di atas huruf lam akhir. Tasydid yang berbentuk seperti trisula atau disebut juga sebagai titik 3 di atas huruf lam akhir adalah merupakan simbolis daripada Tritunggal, dari konsep tanuzzulat, mulai dari ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah, sebagai penjabaran daripada alif, lam, mim, Allah, Nur Muhammad, dan Adam, alam semesta dan manusia yang akhirnya akan kembali lagi kepada Allah. صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Aku dimanifestasikan dalam panca indera. Bila panca indera itu telah tertutup, maka jasmani dan dunia di sekitarnya menjadi tidak tampak lagi. Setiap insan berada di dalam kesadaran kosmik sirullah. Semua pembicaraan, semua gerakan berada di dalam kolbu yang berada di dalam sir. Pada tahap ini, aku atau kami berada di dalam rasa kami, rasa kita, dan yang menjadi saksi adalah Nur Muhammad. Lambat laun, bila kemesraan telah menjadi, maka secara perlahan Nur Muhammad akan sirna dan rasa sudah tidak dirasakannya lagi. Yang ada hanya zat, sifat, asma, dan juga af'alku. Seperti Anda pergi ke suatu tempat. Bila baru permulaan, Anda akan selalu mengingati jalannya. Tetapi kalau sudah terbiasa, maka jalan yang selalu Anda lalui tersebut sudah tidak perlu Anda ingat lagi. Inilah kelebihan daripada istiqomah. Kemudian yang menjadi saksi adalah Nurullah, terhimpunnya zat, sifat, af'al dan asmanya. Itulah yang disebut Esa. Dalam hadis dikatakan, aku Ahmad tanpa mim, ahad. Zikir atau tafakur itu bukan mengosongkan pikiran. Ini malah bahaya. Yang sebenarnya, biarkan pikiran apa adanya, bukan dikosong-kosongkan, tetapi diamkanlah. Artinya, apapun yang bersumber dari pikiran kita, itu diamkan, jangan diikuti. Pada akhirnya, pikiran akan pandai diam dengan sendirinya. Tujuannya tentu saja untuk membersihkan hati dan menjernihkan pikiran kita. Bila diamnya telah benar, maka kita bisa mencapai tingkatan kekhusyuan yang maksimal. Kita akan mencapai titik puncak tahapan tafakur. Katakanlah, kita bisa mencapai tahapan tertinggi karena kita pasrah. Pada saat tersebut, kita merasakan keheningan alam di sekitar kita. Kita merasakan bahwa kita menyatu dengan keheningan tersebut. Dada kita terasa plong, lapang, dan tentunya pikiran akan menjadi tenang.
Bagi pemula, untuk mencapai tahapan tersebut, entah terjadi pada hari keberapa, apakah pada hari ke-7 atau hari ke-40, atau bahkan bisa bertahun-tahun, kita tidak dapat mengetahuinya. Sebab ini wilayah kepasrahan, hak mutlak, tentu saja hak prerogatif Allah. Puncak ekstase tersebut mungkin terjadi hanya dalam waktu sepersejuta detik. Seperti halnya bukaan ranah kamera foto yang walaupun terjadi dalam waktu yang sangat singkat, namun permohonan kita sudah terekam, sudah ada di dalam catatan Allah. Bagi para sesepuh yang jam terbangnya sudah tinggi, tentu saja suasana tafakur atau ekstase bisa dicapai setiap saat dengan mudah karena sudah terbiasa. Oleh karena itu, doa mereka itu sangat mudah sekali dikabulkan Allah. Dengan seringnya kita melakukan amaliyah tafakur dan zikir-zikir secara istiqomah, maka rasa percaya diri kita akan terus bertambah dengan sendirinya. Keimanan kita kepada Allah itu pun akan meningkat tahap demi tahap sesuai dengan pengalaman batiniah kita. Tujuan atau niat kita akan mudah terkabul, keimanan pun terus bertambah. Dengan demikian, manakala kita melakukan perjalanan pendakian secara bertahap, mulai dari alam insan, alam ajsam, alam misal, alam arwah, terus memasuki tahapan wahidiyah, wahdah, dan akhirnya tenggelam ke dalam lautan ahadiyah yang begitu tenang dan juga tentram. Musnah segala keakuan diri kita, tenggelam ke dalam Tuhannya. Itulah jiwanya yang selalu sholat menurut Jalaluddin Rumi, kefanaan menurut Imam Al-Ghazali. Dalam bahasa tauhidnya, Esa. Sebagaimana halnya sebutir pasir yang tenggelam ke dalam perut gunung. Si butir pasir akan berkata, "Aku adalah gunung." Itulah yang disebut menunggal Kaula Gusti, seperti halnya Syekh Siti Jenar. Manakala dia kembali menyadari dirinya sendiri berada di luar gunung, maka dia akan berkata, dia adalah gunung. Dan proses berikutnya adalah mi'raj. Kita melihat jati diri kita. Subhanallah. Saudaraku sang sejati, sesungguhnya Al-Quran itu diringkas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian diringkas menjadi basmalah. Lalu basmalah diringkas lagi menjadi lafaz Allah. Dan kemudian lafaz Allah itu pun diringkas menjadi tasydid di atas huruf lam akhir. Tasydid yang berbentuk seperti trisula atau disebut juga sebagai titik 3 di atas huruf lam akhir adalah merupakan simbolis daripada Tritunggal, dari konsep tanuzzulat, mulai dari ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah, sebagai penjabaran daripada alif, lam, mim, Allah, Nur Muhammad, dan Adam, alam semesta dan manusia yang akhirnya akan kembali lagi kepada Allah. Lautan ahadiyah yang tenang dan tentram, yang luas tanpa batasan, sebagai alif, apabila ditempatkan dimanapun, baik itu di depan, di tengah maupun di belakang, dia akan tetap tegak sebagai gambaran keimanan seseorang yang telah mencapai pencerahan jiwa. Dia akan tetap konsisten, istiqomah. Dia tidak peduli lagi akan kedudukan duniawi. Dia telah menemukan jati dirinya sebagai seorang hamba Allah dengan segala kelemahannya, serta tidak memiliki daya apapun
kecuali hanya Allah yang maha kuasa atas segalanya. Dia sudah tenggelam di dalam Tuhannya yang maha meliputi. Hakikat atau esensi alif adalah titik, sebagaimana titik huruf di bawah ba di dalam basmalah. Titik ini merupakan titik cahaya pertama Nur Muhammad setelah Allah dengan kudrat dan irodatnya serta melalui sifat kalamnya. Beliau berfirman, kun fayakun. Dari satu titik menjadi banyak titik, menjadi alam semesta serta seluruh ciptaannya, sesuai dengan firman Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhan memanjangkan bayang-bayangnya? Surat Al-Furqan ayat 36. Oleh karena itu, bila kita ingin mengenal Allah atau ingin mengenal sesama makhluk Allah, mulailah melakukan pendekatan dengan basmalah yang esensinya atau hakikatnya adalah Rahman dan Rahim. Kasih sayang adalah rahasia Allah. Bila kita ingin mengerti dan ingin menghayati makna basmalah atau rahasia Allah, kasih sayangnya Allah, maka pelajarilah Al-Fatihah. Bila kita ingin mengetahui dan ingin memahami Al-Fatihah, maka pelajarilah serta hayatilah Al-Quran. Minimal kita mengerti makna terjemahan secara harfiahnya. Ternyata keikhlasan merupakan penjabaran dari Rahman dan Rahim dalam kalimat basmalah yang harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ajaran Al-Quran itu diawali dan diakhiri dengan basmalah. Setiap kita hendak melakukan sesuatu, awalilah dengan basmalah, dengan kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan yang tulus dengan tujuan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Niscaya Allah pun akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi, bila hablum minanas kita itu baik, maka akan baik pula hablum minallah. Jadi, kita diberi tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, diawali dengan basmalah untuk memberi rahmat bagi seluruh alam semesta dengan kasih dan sayang yang tulus dan murni, bukan dengan kekerasan. Untuk itu, ilmu yang kita pelajari cukuplah basmalah saja. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.